Insya Allah dihapus dosa-dosanya gitu. Jadi pengakuan dosa itu sama pastor? Iya, sama pastor. Kok ngaku dosa sama orang ya? Saya bilang gitu, Tuhan. Dan dia bukan yang menghapus dosa-dosa itu, gitu kan. Anak-anaknya tuh tetap menjadi seorang Katolik sejati, menjadi seorang Nasrani yang baik. Saya masuk kategori yang aktif. Saya ikut muda-mudi Katolik, Modika Katolik. Terus saya ikut kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Apa aja ya? Ya lebih banyak sih Mudika Katolik ya. Jadi akhirnya saya bilangnya seperti itu. Tapi karena rasa penasaran saya yang cukup tinggi pada saat itu, ada apa sih? Terawih itu pasti seru banget sih gitu loh. Kayak yang rame gitu loh, pada bawa-bawa ke masjid, ke musola gitu. Akhirnya saya ikutin gitu kan. Saya harusnya mengaku dosa kepada yang menciptakan saya. Iya, kok ke manusia? Iya, makanya. Jadi tahu dosa-dosa kita. Iya, makanya dari itu. Berarti saya mau menyebarkan aib saya sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaji Cerdas, apa kabar? Semuanya semoga dalam keadaan sehat selalu. Kembali lagi kita bertemu, alhamdulillah, alamin. Kita bertemu lagi di channel Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi yang mau begitu ya. Sahabat Ngaji Cerdas, kali ini kita kedatangan seorang tamu ya, narasumber kita dengan Mbak Prima. Ya, kita sambut Mbak Primanya. Assalamualaikum Mbak Prima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Vila. Apa kabar Mbak Prima? Alhamdulillah, Mbak Vila. Nah, Mbak Prima ini adalah seorang mualaf ya? Iya. Mualafnya dari tahun berapa Mbak? Tahun 2003. Tahun 2003, alhamdulillah. Nah, di sini kita akan sharing ya tentang perjalanan mualafnya Mbak Prima seperti apa. Boleh ya Mbak? Baik. Mari kita dengarkan sahabat Ngaji Cerdas. Boleh Mbak Prima sedikit ceritakan tentang backgroundnya, sebelumnya keluarganya Mbak Prima dalam lingkup agama apa atau keyakinan apa sebelum masuk ke sini. Baik, saya sapa dulu ya semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sahabat Ngaji Cerdas, saya dengan Prima Sari. Saya ingin mungkin ingin memberikan suatu apa ya? Syiar kali ya, atau apa ya, saya juga kurang paham nih ya. Yang intinya bahwa seperti ini, kenapa saya bisa menjadi muslim, menjadi seorang agama Islam. Jadi pertama kali saya terlahir dari keluarga Katolik. Di situ bapak dan ibu saya seorang Katolik yang taat dan masuk kategori yang fanatik. Lanjut cerita, saya di SD, dari TK, SD saya itu sekolahnya di Katolik, di Mardiwana, Depok. Lalu pada saat saya mau memasuki SMP, itu ada perbedaan pendapat antara ibu saya dan bapak saya. Bapak saya maunya anak-anaknya tuh tetap menjadi seorang Katolik sejati, menjadi seorang Nasrani yang baik. Nah, kalau ibu saya mengarahkannya bahwa sekolah negeri yang dia tuju itu sekolah negeri yang terbaik waktu itu. Saat itu sekolah yang terfavorit. Dan posisinya kebetulan dekat rumah gitu. Akhirnya tadinya mereka bersitegang antara pilihan mereka gitu loh. Harus ngikutin A, karena kan bapak seorang tentara yang prinsipnya itu harus ngikutin beliau. Kalau dia bilang A ya A, kalau dia bilang B ya B. Tapi ibu saya maunya, karena saya ini anak bontot, anak terakhir, ibu saya tuh maunya ya udah yang deket aja, nggak usah yang jauh-jauh gitu loh. Akhirnya masuklah tuh saya di SMP Negeri 3 Depok. Tidak tahu bagaimana ibu saya yang tiba-tiba mendaftarkan saya. Kebetulan waktu itu pakai NEM ya. Kebetulan NEM-nya masuk di SMP Negeri 3. Lanjut, saya mengikuti pelajaran agama
Katolik yang ada di SMP Negeri 3 tersebut. Lalu yang saya pertanyakan waktu itu saat itu, kenapa nih kami yang Nasrani pada saat pelajaran Islam di sekolah harus keluar dari kelas gitu loh. Dikarenakan mungkin mereka tidak mau terluka atau bagaimana ada pelajaran yang mungkin sekiranya bertentangan dengan agama Nasrani gitu. Akhirnya kami diarahkan untuk masuk ke perpustakaan. Tidak boleh di tempat lain, harus di perpustakaan. Lanjut cerita, di situ 1 tahun berlalu, saya masih bertanya nih, kenapa sih? Wah ya 3 tahun gue di perpustakaan, apal dong nih ya, saya nih ya, gitu loh. Akhirnya pas saya mau masuk di kelas 2, saya di kelas 2, saya bilang sama guru saya, Bapak, saya boleh nggak sih pas pelajaran agama Islam saya nggak ke perpustakaan, saya stay aja di kelas. Benar, kamu yakin? Katanya. Akhirnya diizinkan dan saya masuk di kelas aja. Jadi saya nggak pernah keluar. Sampai teman-teman saya nanya, yakin? Katanya. Yakin lo Vero mau ikut di dalam kelas? Katanya nggak apa-apa. Bosan gue di luar, saya bilang gitu posisinya. Terus oke, saya jalanin, saya ikutin, kemudian akhirnya tanpa saya sadarin, saya sebenarnya nggak terlalu fokus untuk mendengarkan cerita guru agama atau pelajaran tersebut. Hanya pada saat itu guru agama agak sedikit menyinggung antara Yesus dan Nabi Isa, gitu. Akhirnya saya kaget gitu loh, kok ada Yesus disebut gitu loh. Tapi saya tidak bertanya di saat itu juga gitu loh. Saya bertanya saat sudah selesai mata pelajaran agama. Saya temuin beliau, akhirnya kami ngobrol, akhirnya dijelaskan semuanya. Nah, sudah sampai di situ, saya masih penasaran. Lanjut cerita, saya di kelas 3, saya masih bertanya-tanya terus nih. Nah, pas saat mau lulus SMP, di situ ada bersih tegang lagi nih antara ibu dan bapak. Karena bapak ini ngelihat saya gelagatnya agak beda. Kok jarang nih gereja mau bareng sama kita. Dia lebih sering yang sendiri, sedangkan kita punya satu kebiasaan kalau gereja itu satu keluarga, kita bareng-bareng gitu. Tapi saya tuh selalu bilang, iya nanti aku bareng sama muda-mudi Katolik gitu. Oke. Nah, lanjut ya, padahal saya nggak ke sana gitu. Saya tidak pernah hadir di sana. Akhirnya ya sudah, pas saya mau lulus SMP tersebut, si ibu sama bapak, yaitu bapak mau masukkan saya di sekolah Katolik lagi di Mardiwana, tapi sayanya nggak mau gitu. Lanjut si ibunya, terserah dikembalikan lagi ke saya. Kalau background keluarganya berarti dua-duanya Katolik. Katolik, hanya kalau ibu saya dulunya Muslim. Oh, makanya ada yang satu pengennya tetap di Katolik, satu pengennya di gitu. Karena ibu saya itu mengikuti bapak pas menikah. Jadi dari Muslim menjadi seorang Katolik. Karena pernikahan. Kenapa ibu bisa murtad? Ada alasan? Alasannya waktu itu saya pernah tanya sama ibu. Bapak memberikan penjelasan kepada ibu bahwa di Muslim itu nikah bisa lebih dari 1 kali. Oke. Tapi kalau di Katolik itu nikah hanya sekali. Yang memisahkan tuh hanya maut. Gitu. Dan di situ ibu merasa terpanggil atau bagaimana, saya juga nggak ngerti. Merasa hal yang pasti inginnya menikah sekali seumur hidup. Jangan sampai ada yang seperti yang saat ini yang rame banget ya, ada yang diduakan lah apa segala macam. Nah, ternyata si ibu merasa dia, ini bagus nih gitu. Akhirnya dia pindahlah ke Katolik. Gitu. Jadi tapi background sebelumnya ibu memang Muslim dari lahir. Muslim, orang tuanya Muslim. Oke. Nah, perjalanan Mbak Prima, berarti Mbak Prima kan mulai tertarik pada Islam itu dari SMP ya? Iya. Mengikuti pelajaran di sekolah. Iya. Nah, Mbak Prima sendiri pas waktu masih di Katolik, aktif gak gitu untuk seperti di gerejanya atau ibadahnya itu seperti apa?
Alhamdulillah saya masuk kategori yang aktif. Saya ikut muda-mudi Katolik, Mudika Katolik. Terus saya ikut kegiatan-kegiatan yang ada di gereja. Apa aja ya? Ya lebih banyak sih Mudika Katolik ya, muda-mudi Katolik. Sebenarnya ada juga karismatik. Tapi saya nggak terlalu di karismatiknya. Saya lebih ke muda-mudi Katoliknya gitu. Mau ada kur, mau ada event keluar, ada kegiatan-kegiatan yang kunjungan-kunjungan, itu pun saya juga aktif gitu. Tapi saya juga nggak tahu kok makin kesini, makin maksudnya saya mencari tahu tentang Islam itu, kok saya merasa lebih nyaman ya. Di salah satunya, contohnya dari baju. Baju saya itu masuknya kategori yang terbuka waktu saya ke gereja ya. Kayaknya hampir semua. Iya. Hampir semua, maksudnya penampilannya seperti itu. Lanjut, terus pas saya mencoba ikut waktu SMP itu terawih-terawihan ceritanya. Taraweh-tarawehan berarti mainan, bohongan. Jadi saya bilang sama ibu saya itu belajar kelompok. Gitu lah. Padahal saya datang ke musola di dekat rumah itu terawih. Saya bilangnya belajar kelompok. Khawatir saya pasti dimarahin sama bapak dan ibu saya. Gitu. Jadi akhirnya saya bilangnya seperti itu. Tapi karena rasa penasaran saya yang cukup tinggi pada saat itu, ada apa sih? Terawih itu pasti seru banget sih gitu loh. Kayak yang rame gitu loh, pada bawa-bawa ke masjid, ke musola gitu. Akhirnya saya ikutin gitu kan. Saya jalanin. Pertama kali saya pakai mukena, yaitu waktu SMP. Dan buat saya tuh, wow, nyaman ya gitu. Adem loh ya. Kayaknya kayak sejuk banget gitu. Lanjut demi lanjut, saya coba untuk berusaha untuk berpenampilan yang agak tertutup gitu loh. Buat saya tuh nyaman, enak, dilihatnya juga, oh iya ternyata lebih enak tertutup ya daripada terbuka gitu. Terus ya udah lambat launnya saya pun juga banyak belajar dari teman-teman. Alhamdulillah dibersamai juga dari teman-teman. Salah satunya dari Mualaf Center juga saya. Sewaktu Mbak Prima masih Katolik, itu ada nggak hal-hal yang Mbak Prima rasa meragukan kepercayaan yang saat itu Mbak Prima peluk? Waktu itu, ya itu yang saya bilang tadi di awal, antara Nabi Isa dan Yesus. Iya, kalau itu kan sebenarnya agak perbandingan sama Islam ya. Tapi kalau di Kristennya sendiri, sama perjalanan sampai SMP kan berarti berapa belas tahun ya. Itu kan taat ibadah ya, sekolah juga sekolah yang Katolik gitu. Ada, misalkan apakah Mbak Prima pernah ada kayak hal-hal yang menjanggal atau ya perjalanannya biasa-biasa aja gitu? Selama masuk ke pas masih di Katolik. Masih di Katolik. Iya. Kalau saya waktu masih di Katolik itu ya salah satunya apa ya? Atau hanya ya udah ibadah gitu. Waktu di Katoliknya mengikuti rangkaian acara ya, hari Minggu ke gereja, ada abu-abu, ada gitu. Ya itu aja sih yang saya iniin. Saya juga nggak yang aktif banget. Maksudnya nggak yang gimana? Nggak sih, itu aja. Saya nggak terlalu menyala banget gitu, maksudnya terlalu menyatu banget. Saya juga nggak, karena memang sayanya pribadi, karena dari SMP itu saya sudah merasakan datangnya Islam ke diri saya tuh, jadi buat saya tuh, saya malah nggak kepingin mengenal yang saya jalani kemarin itu. Nah, saya malah lebih condong ke agama yang saya cari saat itu. Gitu. Nah, setelah Mbak Prima kan berarti tertarik, terus kemudian belajar tentang agama Islam. Hal apa yang paling mencolok nih perbedaan antara keyakinan sebelumnya sama Islam? Contohnya Mbak? Aku masih grogi nih. Misalnya tentang misalnya gini, kalau di kepercayaan sebelumnya kita kan meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Sementara kan di Islam itu Nabi Isa kan, Yesus itu adalah Nabi Isa dan itu bukan Tuhan. Terus mengenai monoteis, Trinitas, dan saya lebih yang ke satu ya, perbedaan yang buat saya itu pengakuan dosa. Iya. Karena di
kami itu ada sakramen pengakuan dosa di Katolik. Sedangkan di Islam itu nggak ada ya pengakuan dosa. Dan pengakuan dosa itu dilakukan secara saya bertemu dengan seorang pastor di gereja. Saya harus biasanya mau sebelum Natal atau sebelum Paskah, dia tuh ada sakramen pengakuan dosa. Jadi kami dikasih kesempatan untuk mengaku dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya gitu. Nah nanti pada saat kita mengaku dosa, yang katanya insya Allah dihapus dosa-dosanya gitu. Jadi pengakuan dosa itu sama pastor? Iya, sama pastor. Nah pas di situ tuh logika saya baru berjalan gitu ya. Saya berpikir gini, kok ngaku dosa sama orang ya? Saya bilang gitu. Itu manusia loh. Saya bilang itu bukan Tuhan. Dan dia bukan yang menghapus dosa-dosa itu, gitu kan? Harusnya saya bukan berkomunikasi ya. Maksudnya saya harusnya mengaku dosa kepada yang menciptakan saya. Gitu. Loh kok ke manusia? Iya makanya. Dia jadi tahu dosa-dosa kita. Iya makanya dari itu. Berarti saya mau menyebarkan aib saya sendiri gitu. Lanjut saya di situ. Nah itu yang jadi polemik buat saya. Salah satunya seperti itu. Nah pas saya berpikir lebih lagi bahwa oh ada yang salah ini ada yang nggak benar ini. Akhirnya ya saya dengan sepakat hati dan jiwa saya tanpa dipengaruhi orang lain bahwa saya itu salah yang saya pilih saat itu, agama yang saya pilih itu saat itu salah. Jadi ya kenapa saya bisa masuk Islam ya karena ada hal itu yang menjadikan gambaran buat saya. Nah kalau tentang kalau tentang penebusan dosa, nah itu penebusan dosa nih maksudnya yang di Katoliknya? Iya. Jadi perjalanannya atau bagaimana? Menurut Mbak Prima itu bagaimana kan Yesus sudah nggak ada karena dia menebus dosa-dosa. Kemudian kita berarti manusia berarti kan sudah ditebus semua kesalahan-kesalahannya. Dan kita kembali suci. Pandangan dari Mbak Prima sendiri pada saat itu ya Mas, pada saat di kepercayaan sebelumnya itu bagaimana? Saya nggak setuju. Karena nggak ada yang namanya manusia itu bisa memaafkan semua kesalahan-kesalahan yang kita buat. Yang baik itu kesalahan yang terkecil itu pun ataupun yang terbesar. Oke, sesama manusia kita pernah berbuat salah ya. Tapi itu kembali lagi kan ke dasarnya ya. Bukan ke sesama manusia kita berbuat salah. Pasti ada kita berbuat khilaf atau salah. Tapi kan bukannya Allah itu pernah bilang bahwa sesama manusia kita minta maaf sama orang yang kita bikin sakit hati atau kita lukai. Tapi semua itu dikembalikan lagi sama Allah gitu. Nah, balik lagi ke jadi habis itu Mbak Prima perjalanannya sampai SMA tertarik, SMA juga. Iya. SMA saya di SMA Negeri 113 Lubang Buaya, saya dibuang sama bapak ke sana karena saya sudah terlalu cukup parah dalam pemberontakan saya. Jadi pemberontakannya itu dalam bentuk gini. Saya nggak mau loh, saya harus ke gereja begitu setiap saat, terus harus diatur kamu tuh pokoknya nanti begini. Jadi maunya bapak tuh saya, ayo kamu tuh Veronica Primasari yang dulu, yang rajin ke gereja, rajin kegiatan-kegiatan gitu, bukan yang sekarang tuh apa-apa tuh kamu tuh dikit-dikit, iya nanti, iya ntar, iya nanti ya gitu. Terus kalau diajak sama bapak atau kumpul keluarga sama beliau, saya tuh yang ya lebih menjauh aja, lebih yang tidak mau mengenal ataupun apalagi kalau ada acara Natal ya, saya lebih yang menutup diri aja gitu loh, karena buat saya nggak nyaman, hati saya nggak nyaman dan kayaknya kok saya nggak ada di situ gitu loh, bukan ini yang saya mau, bukan ini yang saya cari gitu. Jadi saya kadang suka minggir atau bagaimana seperti itu. Titik Mbak Prima itu yakin nih bahwa Islam ini adalah keyakinan agama yang benar itu bagaimana ceritanya? Pada saat saya sakit, waktu itu saya kena hepatitis A. Waktu itu saya sakit, ya buat saya itu cukup berat buat saya. Dan di situ saya berpikir bahwa kok banyak orang-orang lebih banyak kepada teman-teman kami yang Muslim
yang membersamai saya waktu saya sakit. Dan saya di situ lebih kepada apa ya? Saya jadi grogi. Jadi lebih yang kepada teman-teman tuh, Prim jangan lupa ya berdoa ya. Prim jangan lupa ya bawa zikir atau gue tahu lu pasti nggak mungkin kan sholat. Teman-teman ngasih tahu lo mungkin lo nggak mungkin sholat gitu. Tapi gini, kalau memang itu bertentangan sama lo bawa aja dalam zikir ya. Nah, terus nanti kalau bagaimanapun itu lo serahin aja sama yang punya hidup. Teman-teman selalu ngomong kayak gitu. Dia nggak berani nyebut Tuhan ataupun Allah gitu kan, karena posisinya di saat itu saya belum pindah ke agama Islam. Jadi teman-teman selalu memberikan juga support saya dengan bahasa-bahasa yang baik juga, yang tidak terlalu bagaimana ya, tapi mereka support, ayo kalau emang lo mau menjadi seorang muslim, ayo kita bantu gitu, ayo katanya dia gitu. Akhirnya saya bilang ya udah. Pas di situ saya dapat mimpi gitu loh, nggak tahu gimana saya itu ceritanya bukan ketemu Nabi Muhammad atau ketemu siapa, jadi tuh kayak ada sosok gitu ya, ada sosok cahaya, ada sosok cahaya, tapi saya nggak tahu itu siapa gitu, terang aja gitu buat saya. Nah di situ saya berpikir siapa sih gitu loh, itu siapa gitu. Nah yang keduanya, jadi saya dikasih air minum dari Nipsus Sa'ban, air putih yang sudah dibacain. Saya dikasih, kemudian saya minum. Saya nggak tahu ya itu yang keluar, saya mules perut saya, itu saya nggak tahu yang keluar itu apa, tapi saya yakin itu yang keluar cacing pita. Yang keluar dari itu cacing pita, karena memang selama ini saya pemakan daging B2 dan temannya. Enak nggak? Saya juga pernah makan itu. Nah habis itu saya bawa itu. Jadi saya angkat karena saya ngerasa kok bukan pup yang keluar, tapi kayak yang lain. Terus saya lihat dulu dan ternyata memang itu dibilangnya sih cacing pita. Pas dari situ saya yakin gini, oh berarti dengan air ini Allah bersihin semua gitu loh penyakit saya gitu. Nah habis itu berarti sakit, terus kemudian merasakan ada kebaikan yang datang. Terus prosesnya Mbak Prima akhirnya memutuskan buat syahadat itu pas kapan? Apakah Mbak Prima maksudnya ada pembelajaran lebih dalam lagi tentang agama Islam, atau langsung memutuskan oh ya udah mau syahadat atau gimana? Saya langsung memutuskan untuk syahadat. Saya nggak mau lama-lama karena saya pikir saya sudah cukup lama mengikuti di belakangnya. Saya udah sebagai seorang pembangkang kalau kata bapak saya, pemberontak yang luar biasa. Yang menurut dia nih anak nggak bisa diatur, anak nggak bisa diarahin. Jadi kalau nanti saya lama-lama, bapak malah makin bawa saya ke tempat yang lain lagi. Nah, jadi saya menyegerakan, saya minta tolong, saya minta bantuan. Akhirnya saya ditemukan di satu tempat. Ya udah, akhirnya saya disyahadatin. Setelah bersyahadat, hal apa yang menurut Mbak Prima itu berbeda dari yang sebelumnya? Apa yang Mbak Prima rasakan setelah bersyahadat? Yang pasti saya tidak diakui anak sama bapak. Jadi dia agak berat menerima keadaan saya waktu itu ya, kondisi saya. Semuanya. Terus pas saya menikah pun juga, bapak pun juga nggak terima. Dia sampai bilang, saya ini nggak akan datang ke masjid karena kaki saya bukan untuk ke masjid. Dia tidak mau memang tidak boleh kan ya diwali hakimin sama beliau. Harus orang lain. Akhirnya bapak kayak masih gak terima sama keadaan itu gitu loh. Ya sudah, pas dari situ akhirnya saya bilang sama bapak, oke bapak, saya minta maaf kalau saya selama ini menjadi anak yang menurut bapak durhaka.
kurang baik dan segalanya. Saya mohon ampun, saya mau jalan ini dengan baik, tapi dia tetap tidak mau terima. Tidak mau terima, ya sudah. Akhirnya kami menikah. Bapak datang, tapi seakan-akan tidak mau tahu gitu loh. Ya menghormatin aja untuk acara itu, tapi tidak mau yang bagaimana itu lo ngerangkul atau sepertinya gitu loh. Akhirnya saya punya anak. Tiba saya punya anak saya meninggal yang pertama. Di situ bapak saya tersentuh karena anak saya yang pertama meninggal. Lanjut, saya punya anak sampai yang sekarang ya sudah 6. Terus kemudian saya pernah ada di titik di ekonomi yang paling jatuh. Saat itu suami sedang tidak bekerja. Anak saya masih kecil-kecil semua. Terus saya harus sampai saya nggak bisa makan. Saya tidak punya makanan sama sekali saat itu. Terus saya dikasih motivasi, coba jalanin sholat duha. Lagi itu saya belum tahu sholat duha ya. Jalanin sholat duha, kata beliau. Terus sudah, saya jalanin sholat duha dengan versi saya yang terbatas saat itu. Doa-doa saya terbatas, cuma Al-Fatihah sama Al-Ikhlas yang saya jalanin saat itu. Dan waktunya cuma 5 menit saya sholat duha. Tiba-tiba ada tetangga saya datang, ngirimin saya makanan yang jumlahnya tuh sesuai yang ada di rumah. Itu salah satunya itu. Itu kebaikan yang Mbak rasakan setelah datang. Ya memang sebenarnya ajaran di Islam itu kan rezeki kan itu sudah dijamin sama Allah. Jadi semenjak masuk Islam pun saya juga nggak pernah takut hari esok bakal seperti apa gitu. Jadi kita jalanin aja, semua pasti insya Allah dicukupkan. Amin. Tantangan terbesar Mbak Prima setelah itu berarti ekonomi. Dari pihak orang tua juga. Sampai sekarang orang tua gimana? Untuk saat ini orang tua sudah baik karena Bapak sudah almarhum tahun 2020. Waktu itu saat itu Bapak sebelum meninggal seminggu sebelumnya Bapak tuh manggil saya. Saya sebenarnya sudah punya sedikit harapan ya, karena waktu sama Bapak sakit itu Bapak itu ada sedikit mendengarkan dari radio, mendengarkan kisah-kisah gitu. Terus sampai dia bilang sama saya gini sebelum terakhirnya, kamu di Islam sholatnya kalau misalnya orang sakit, dia pernah nanya sama saya, kalau sakit itu bagaimana? Tadi gitu. Nah, itu yang saya kaget. Terus kalau tiap malam itu dia selalu dengerin juga kayak murotal gitu ya. Nah, saya nggak tahu kalau seminggu sebelum itu Bapak panggil saya, tapi sayanya nggak ada, posisinya saya masih menjadi seorang security kan waktu itu. Jadi waktu saya padat banget. 12 jam saya di luar gitu. Jadi saya agak sedikit menolak untuk ketemu sama Bapak. Nah, pas saat itu saya nggak tahu itu Bapak mau minta apa sama saya atau bagaimana. Tapi saya tidak datang. Jadi penyesalan buat saya di situ. Tapi pas kesininya kakak saya tadinya juga agak sedikit kecewa dengan saya ya. Kalau ibu itu tidak. Ibu itu mungkin karena awalnya dia seorang muslim, menjadi seorang Katolik, yang dia rasakan itu saat itu mungkin sama dengan yang saya rasakan jadi dari seorang Katolik menjadi seorang mualaf. Perjalanannya berat gitu. Saat dia menjadi murtad, tapi saya menjadi mualaf. Mungkin menurut dia pernah rasain di posisi itu gitu. Dan sekarang saya ngerasain di posisi tidak diterima dengan keluarga gitu kan, dengan perpindahan saya. Akhirnya kalau ibu tidak jadi masalah, tapi kakak-kakak aja yang lebih ke sedikit ya udahlah menjauh lah gitu. Ibu sampai sekarang masih Katolik? Masih, semuanya masih Katolik. Kakak-kakak juga. Semuanya. Nah, kira-kira harapan Mbak Prima itu ke depannya seperti apa? Harapan saya ke depannya mudah-mudahan sih ya dalam sujud saya itu berharap besar ya. Ibu saya kembali ke jalan Allah. Saya nggak mau dia sendirian gitu loh. Saya nggak mau dia tuh jangan ngerasain nanti di akhirat tuh. Ya saya juga nggak tahu di akhirat seperti apa ya. Hanya saya nggak mau tuh dia
yang dijalanin kemarin itu sebagai murtad itu saya juga nggak tahu rasanya nanti bagaimana gitu. Saya maunya saya ketemu ibu saya juga nanti di sana, walaupun nanti kami pasti semua akan dicuci gitu kan. Nggak ada yang namanya seperti seorang Nasrani bilang akan masuk surga semua. Kalau di kita kan tidak ya, pasti akan dicuci dulu, baru nanti akan ketemu lagi gitu. Ya, maksudnya gini, kalau untuk perbedaannya ya di itu kan kalau umatnya umatnya Rasulullah itu kan sebenarnya udah pasti masuk surga, cuman kita kan dihisab sesuai dengan dosa kita masing-masing dulu, baru kemudian tergantung ininya ya tingkatan dosanya seperti apa. Kalau di percayaan sebelumnya, maksudnya Kristen itu nggak akan ada hari penghakiman. Nggak ada. Di hari penghakiman itu nanti ada buku dosa nih, timbangan itu mana. Ya kalau kita ya di neraka surga gitu. Yang udah di neraka nggak bisa ke surga, kayak gitu. Jadi sebenarnya beruntung sekali kita menjadi Muslim gitu kan, Islam, karena kita memang sebenarnya sudah dijamin umatnya Nabi Rasulullah itu. Ya bagaimana kita menjalankannya dengan baik aja. Nah, Mbak Prima sekarang sibuk apa? Saat ini saya hanya sebagai tukang cuci. Jadi kayak ART aja. ART aja. Keseharian Mbak Prima dalam menjalankan atau belajar agama Islam itu bagaimana? Ya saya coba kepingin belajar mengaji lebih baik lagi ya, karena saya masih di ikro ya. Sama saya juga. masih jauh dari kategori yang baik gitu. Dan saya mau pengen belajar lebih baik lagi, dan saya kepingin juga menjalankan sunnah-sunnahnya Rasul. Ya banyak yang saya ingin ini kan dalam kegiatan-kegiatan Islami gitu. Oke. Semoga ini ya Mbak Prima ya, semuanya prosesnya itu dapat berjalan dipermudah sama Allah dalam belajar. Kita terus belajar. Karena kan yang paling susah sih saya juga merasakannya itu ya istiqomah ya. Iya benar, istiqomahnya. Istiqomah kan artinya konsisten ya. Jadi gimana setelah kita memutuskan sesuatu, kita konsisten dengan hal-hal yang seharusnya kita jalankan. Termasuk rukun Islam kayak gitu. Kemudian soal hidayah kita kan gak ada yang menjamin ya hidayah itu. Jadi hidayah bisa datang kapan aja dan bisa pergi kapan aja. Ya Mbak Prima, terakhir nih ada nggak pesan-pesan dari Mbak Prima buat sahabat ngaji cerdas? Ya untuk kita para mualaf ya, kita akan lebih istiqomah aja dan lebih sabar. Insya Allah nggak mungkin bagi Allah untuk membersamai kita selalu para mualaf. Itu aja dari saya. Ya, terima kasih sahabat ngaji cerdas sudah mengikuti ya, menonton kisahnya Mbak Prima. Semoga dapat menjadi manfaat, menjadi inspirasi buat sahabat ngaji cerdas. Semoga channel ini bisa dapat terus ulangin kepanjangan, harus ada skripnya. Terima kasih dulu, terus kita ajak ini ya, Oke. Ya, terima kasih sahabat ngaji cerdas sudah mengikuti sharing dari perjalanan spiritual yang Mbak Prima. Semoga menjadi manfaat juga buat sahabat ngaji cerdas. Jangan lupa juga untuk ikut mendukung program dakwah ini dengan cara share dan subscribe, like untuk setiap postingan atau setiap podcast acara yang dibagikan oleh Ngaji Cerdas. Barangkali sampai situ saja. Saya Vila pamit undur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.